Maka di tes laboratorium kita bisa melihat ya, itu lihat di suku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat pada hari ini? Alhamdulillah. Mudah-mudahan teman-teman sehat. Yang tak sehat, saya doakan semoga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini lebih kurang hampir 1 bulan yang lalu saya sudah melakukan ini ya, tes laboratorium di laboratorium pengujian milik Pemprov Riau, UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. Ini di Jalan Dr. Sutomo, Pekanbaru. Nah, jadi teman-teman mungkin di provinsi yang lain mungkin ada ya. Silakan kalau teman-teman ingin mengajukan tes ya, uji laboratorium, karena ini salah satu hal yang penting pengajuan dan pengujian laboratorium ya, untuk mengecek kualitas madu kita itu seperti apa ya. Karena salah satu hal yang ditakuti oleh pemalsu madu adalah uji laboratorium ya. Kalau orang yang sudah memalsukan madu biasanya ya tak berani dia uji laboratorium ya, tak berani. Ditambah lagi uji laboratorium ini butuh biaya besar. Jadi kalau teman-teman, saya sarankan sih kalau memang belum pernah uji laboratorium, setidaknya uji laboratorium itu full semuanya. Kalau di provinsi ini lebih murah kok. Jadi kalau di tahun 2023 ini, itu totalnya lebih kurang 600.000 sudah bisa full semua. Nah, kalau ingin yang biayanya agak ringan, ekonomis, memang salah satunya di sini dan masih banyak teman-teman yang lain. Tapi kebanyakan juga memang sampai berjuta-juta ya terkadang. Ya, jadi ini setidaknya bagi kita teman-teman yang sama-sama menjual madu, itu perlu juga. Apalagi Anda menjual madu bukan tangan pertama ya, Anda dapat dari orang kedua. Nah, Anda tak ikut panen, Anda tak tahu di mana tempat mengambilnya, maka Anda juga harus periksa. Salah satu caranya dengan tes laboratorium ini. Karena kalau tes laboratorium nanti ada juga di situ biasanya tes organoleptik, ada juga, yaitu tes dengan indera penciuman maupun dengan dirasakan dengan lidahnya. Jadi teman-teman ya, saya 2 minggu lebih yang lalu, hampir 1 bulan ya, itu menguji, dan ini alhamdulillah sudah jadi. Biasanya kalau kita jadi, kita dapat tes hasil ya, hasil report pengujiannya ya. Tapi perlu teman-teman ketahui, kalau kita menguji itu setiap tahun kan kita selalu menguji. Madu Al-Khair ini selalu menguji nih. Teman-teman bisa lihat video saya yang sebelumnya, yang tahun 2021 ada tes pengujian. Sedangkan tahun 2002 memang saya menguji, tapi saya tidak buatkan videonya. Ini tahun 2023 saya buatkan videonya lagi, lebih kurang hampir sama, tapi ada penambahan sedikit lah ya. Nanti silakan cek di deskripsi, nanti saya buatkan nanti linknya ya, link tes laboratorium yang view-nya juga sudah banyak, sudah ribuan. Yang perlu teman-teman ketahui kalau ingin mengecek laboratorium itu setidaknya kan ada 4 ya, tapi kalau bisa tambah 1 lagi ya, ada 5 ya. Saya seringnya memang hanya 4 sih yang pokok, karena yang kelima yaitu tes kadar air itu saya sudah punya alatnya sendiri. Tapi kalau teman-teman nggak punya alatnya sendiri ya perlu juga, karena kadar air itu, mengetahui kadar air berapa persentase itu juga termasuk salah satu indikator kualitas madu. Ya, kalau SNI itu 22% ya untuk kadar airnya, diusahakan 22%. Ya, maka memang banyak sekali yang menjual madu sekarang itu ya kadang-kadang diturunkan kadar airnya dengan di dehum atau dipasteurisasi, dipanaskan. Namun akhirnya biasanya kalau dipanaskan bisa enzimnya hilang, kemudian HMF-nya meningkat. Jadi teman-teman, ini setidaknya yang pertama yang perlu kita cek yaitu aktivitas enzim diastase. Jadi para pemalsu madu itu
sulit ya mendapatkan ini. Kenapa? Karena aktivitas enzim itu hanya didapat oleh proses yang dilakukan oleh lebah. Ketika lebah mengambil nektar dari tumbuh-tumbuhan itu, kemudian dihisapnya, kemudian disimpan di dalam perut, ya, perut lebah. Di dalam perut lebah itu ada proses, ya, ada enzim di situ, yaitu enzim diastase tadi. Maka pemalsu madu tak mungkin, ya, kalau madu yang palsu tak mungkin ada enzimnya. Jadi salah satu faktor kualitas madu adalah enzimnya. Ya, perhatikan nanti di tes laboratorium adakah enzimnya. Kalau madu hutan itu minimal 1, ya, minimal angkanya 1, ya. Kemudian kalau madu ternak biasanya angkanya 3, ya, di atas 3 kalau madu ternak. Jadi perhatikan ini madu yang diuji itu madu ternak atau madu hutan, ya, karena memang sedikit berbeda, ya. Walaupun memang di luar sana ada juga, ya, orang yang bisa memalsukan madu dan enzimnya juga ada, ya. Tapi saya rasa ini perusahaan-perusahaan atau memang pemalsu besar. Kalau pemalsu-pemalsu yang kecil-kecil kayaknya enggak mungkin rasanya dia membeli sesuatu, ya, seperti membeli enzim ini kayaknya tidak, ya. Maka masih aman. Makanya pertama perhatikan aktivitas enzimnya ada tidak. Karena enzim dihasilkan, enzim diastase madu dihasilkan oleh perut lebah. Dan madu palsu biasanya tidak ada. Kemudian HMF yang kedua, ya, HMF. Ya, HMF itu biasanya tingkat kerusakan madu. Jadi kalau di madu biasanya kalau SNI tahun 2018 itu maksimal ada 40 nilainya. Jadi tak boleh HMF-nya sampai di atas 40, tidak boleh. Jadi harus di bawah 40. Biasanya kalau madu itu fresh, segar, baru panen, itu HMF-nya sangat rendah sekali. Sangat rendah biasanya, ya, sangat rendah sekali, ya. Kenapa? Kalau baru panen itu HMF-nya sangat rendah, namun kalau sudah di packing sampai berbulan-bulan atau bahkan dipanasin, ya, perlakuan terhadap madu itu akan merusak dari kualitas madu. Makanya HMF-nya meningkat, ya, HMF-nya bisa meningkat, ya, termasuk seperti penyimpanannya, bagaimana penyimpanannya, tempatnya, panasnya, dinginnya, kemudian di dehum, dipasteurisasi, kadang penambahan gula, ya, ditambah dengan gula putih, sukrosa, sirup, itu juga bisa meningkatkan HMF, ya. Penambahan zat-zat kimia banyak sekali sekarang itu orang memalsukan madu, ya, dengan bahan-bahan kimia, aduh, ya, luar biasa, ya. Nah, kemudian kalau SNI harus di bawah 40. Nah, ini. Kemudian glukosa, ya. Yang ketiga perhatikan glukosa. Madu itu minimal memiliki 65 angkanya, ya. 65%, ya. Glukosanya. Jadi perlu teman-teman ketahui, ya. Madu maupun gula itu sama-sama punya glukosa. Gula putih, sirup itu sama-sama punya glukosa. Maka madu maupun gula itu sama-sama manis. Ini terkadang ada yang tidak difahami oleh kebanyakan masyarakat umum. Dikiranya kalau madu itu tidak disukai oleh semut. Ini sehingga ini mitos, ya. Madu itu juga disukai oleh semut. Jadi madu itu pasti juga disemuti, ya, dikerubungi oleh semut, itu madu. Ya, secara umum walaupun memang ada madu-madu yang pahit, ya, itu memang madu mungkin tidak disukai oleh semut, tapi pada umumnya madu itu disukai oleh semut. Kemudian teman-teman yang keempat, ya, yang keempat sukrosa. Jadi teman-teman perlu kita ketahui, ya, jenis gula itu kan setidaknya ada 3. Ada glukosa tadi, ada sukrosa, dan ada fruktosa, ya. Sukrosa, glukosa, fruktosa. Ini ada 3 jenis gula. Jadi sama-sama manis nih. Kalau sukrosa itu gabungan dari 2 jenis gula, yaitu glukosa dan fruktosa. Makanya sukrosa itu dimasukkan di dalam disakarida. Yang paling mudah apa? Gula putih. Ya, gula putih itu yang biasa kita bikin kopi, bikin teh, ya, itu biasanya pakai gula, itu disakarida atau itu sukrosa, ya.
berbeda dengan fruktosa. Kalau fruktosa itu biasanya kita temukan di buah-buahan itu biasanya untuk fruktosa. Dan juga glukosa ini namanya monosakarida. Monosakarida itu ada dua, yaitu fruktosa dan glukosa. Sementara sukrosa disakarida, gabungan dari keduanya. Jadi yang paling mudah sukrosa berarti penambahan gula, ya, baik gula pasir atau gula-gula yang lainnya seperti sirup, ya, penambahan sirup. Maka di tes laboratorium kita bisa melihat, ya, itu lihat di sukrosanya. Biasanya orang yang memalsukan madu, ya, itu ditambahkan dengan gula, dimasakin gula, ya, itu terlihat nanti di sukrosanya. Kenapa? Minimal maksimal, ya, maksimal itu 5 saja, ya. Kalau lebih dari 5 itu perlu kita pertanyakan, perlu kita curigai ini. Kalau hasil labnya ternyata sukrosa di atas 5, maka ada kemungkinannya dia dicampur oleh gula, dicampur dengan gula. Jadi inilah teman-teman, ya, edukasi kita, ya, pada hari ini. Kebetulan saya tiap tahun ini beberapa kali untuk mengecek laboratorium, ya. Setidaknya cerita saya ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Ya, walaupun tes laboratorium juga tidak bisa menjamin 100% ini madu asli, tapi setidaknya dengan tes laboratorium kita mengetahui kualitas madu kita. Kalau hasilnya saja sudah tidak baik, maka sudah bisa dikatakan memang kualitas madunya jelek, nggak bagus, ya, bahkan palsu. Hasilnya bagus pun kita tidak bisa menjamin 100%, ya, setidaknya 90% madu ini sudah jelas bagus, ya, dibanding madu-madu di luar sana yang tak mau, tak berani tes laboratorium. Kenapa? Boleh bilang, apalagi madu yang palsu, kimia, mana berani tes laboratorium ditambah mengeluarkan. Ya, orang jualan madu palsu itu kan karena ingin dapat untung yang banyak, makanya dia mencari bahan-bahan kimia yang murah, ditambah masyarakat kita itu pengennya kalau beli madu yang murah, asli, murni. Nah, ini kayaknya sulit juga, ya, teman-teman, ya, cari yang murah, yang asli, yang murni itu agak sulit itu, ya. Ya, saya beli madu 1 kilo 30.000, sulit juga itu, ya. Gimana ya, madu 1 kilo 30.000 mintanya yang asli. Nah, jadi teman-teman, kalau ada harga, ada barang, ada kualitas, ya itu. Jadi biasanya madu palsu itu memang harganya murah. Jadi jangan berpatokan ke harga itu tadi, ya, teman-teman, ya. Nah, kenapa? Ya, karena tentunya untuk mendapatkan madu yang asli dan murni butuh biaya yang lebih besar, ya, butuh biaya yang lebih besar. Ini saja edukasi kita pada hari ini, ya, teman-teman. Saya agak capek hari ini. Pagi tadi sebelum berangkat ke sini saya melaksanakan sunnah Nabi dulu, apa, berenang seminggu 2 kali. Jadi kita jaga kesehatan bukan hanya minum madu, tapi dengan olahraga. Salah satunya berenang, ya, karena hadisnya berenang, berkuda, memanah. Jadi olahraga yang disunahkan oleh Nabi, ya. Saya sendiri biasanya 1 pekan, 1 minggu itu 2 kali untuk berenang. Ini pas tadi berenang lupa, nggak sempat sarapan juga. Ini langsung kemari, jadi agak lelah, ya. Semoga bermanfaat, teman-teman. Semoga makin fisiknya sehat, semoga tetap menjaga kesehatan, ya. Ingat, ada 2 pengobatan, yaitu dengan madu dan dengan Al-Quran. Minum madu agar fisik kita sehat dan kuat. Jangan lupa baca Quran, karena dengan baca Quran hati kita juga sehat, ya, sehat fisik dan sehat dari roh kita, hati kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.